الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mari dibaca saja ayatnya. At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun nomor surat 64 ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya, yang ditanyakan kata fitnah di sini. Fitnah itu bisa mencakup sebagai cobaan, sebagai ujian, sebagai musuh, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menimpa seseorang dari madarat. Itu bisa tercakup oleh kata fitnah di situ. Tetapi fitnah di sini di At-Taghabun ayat 15 ini maksudnya adalah cobaan, ujian. Kenapa dua hal ini, amwal wal aulad? Karena dua hal inilah biasanya yang sangat dicintai oleh seseorang. Banyak orang yang gagal ketika diuji dengan harta. Diuji dengan kedudukan berhasil, tapi diuji dengan harta gagal. Diuji dengan sakit tetap sabar, tapi diuji dengan harta menjadi sombong. Siapa itu? Qarun. Kenal Qarun? Kenal mboten? Nah, kita tidak kenal tapi kisahnya nyata. Karena kalau jenengan jawab kenal, kenal di mana? Kita tidak kenal, tapi kita mengetahui kisahnya, diabadikan oleh Al-Quran. Nyata itu pernah terjadi dulu. Diuji dengan kekayaan, gagal total Qarun. Mungkin termasuk kita. Ketika diuji dengan kemiskinan, bisa sabar, ingat terus kepada Allah. Ibadahnya mempeng. Diuji dengan kekayaan, fitnahnya, cobaannya, ujiannya diganti oleh Allah dengan berkecukupan. Wis ra tau ning masjid. Karena wis duwe duit, sibuk kesana kemari, masjidnya mung dilewati. Kalau dulu ketika belum punya harta melimpah, sing dieling-eling mung masjid donga, masjid donga, masjid donga. Begitu Allah beri kecukupan, maka dia berlaku kufur kepada Allah. Dan itu sudah pernah dulu dilakukan oleh orang-orang, diabadikan oleh Allah. Pernah ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Coba itu diingat lagi ayatnya. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Ya, ini gagal dalam fitnah harta, cobaan harta. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah ini dulu. Dan di antara mereka, siapa mereka itu? Manusia tentunya. Di antara mereka ada yang sudah berjanji kepada Allah, mengikrarkan janji kepada Allah. La in atana min fadlihi. Jika Allah memberi aku sedikit karunia-Nya saja.
lanasaddaqonna. Berat sekali ini diucapkan. Isaddaqa yasaddaqu lanasaddaqonna. Ada lam taukid, ada nun taukid, ada 3 syiddah secara berurutan. Ini menunjukkan bahwa yang dia janjikan kepada Allah itu bukan sekedar janji biasa. Jadi janji yang betul-betul berat, janji sebenar-benarnya. Ingin merayu Allah dengan janji yang sebenar-benarnya. Isaddaqa. Berat sekali diucapkan di lisan. Kullama zada siqal zadal makna. Setiap lebih berat diucapkan di lisan, maka maknanya semakin dalam. Maka janji mereka ini semakin dalam makna dari janjinya. Ya Allah, betul ya Allah. Saya tidak akan bohong ya Allah. Janji saya ini benar-benar demi Allah, wallahi, demi engkau wahai Allah. Jika engkau berikan aku karunia sedikit saja, saya betul-betul berjanji dan tidak akan menyelisih janji. Saya pasti akan jadi hambamu yang gemar bersedekah. Jadi janji yang luar biasa, maknanya dalam sekali itu. Walanakunanna minas solihin. Kami akan jadi hambamu yang soleh wahai Allah. Jadi bukan sebatas janji. Mungkin kita pernah mohon kepada Allah, ya Allah, jika engkau lepaskan hambamu dari kesulitan ekonomi ini ya Allah, hamba akan melakukan ini. Tapi apa yang terjadi? Terus? Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika permohonannya, doanya dikabulkan oleh Allah, fitnahnya, ujiannya diganti oleh Allah, diberi sedikit karunia oleh Allah, tiba-tiba apa yang dilakukan? Lupa terhadap janjinya yang akan bersedekah, lupa terhadap janjinya yang akan gemar bersedekah, pura-pura lupa terhadap janji yang sudah pernah diikrarkan kepada Allah bahwa dia akan menjadi hambanya yang soleh. Begitu punya harta, bakhilu bihi. Bakhil, tiba-tiba menjadi bakhil, tidak mau bersedekah, tidak mau keluarkan zakat, tidak mau berinfak. Tidak hanya itu saja, kemudian berpaling dari kebenaran, berpaling dari apa yang dulu pernah dia janjikan kepada Allah. Wahum mu'ridun. Dan memang orang-orang seperti ini itu punya hobi menentang kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Ini orang yang suka menentang kebenaran Allah. Nek pas randuwe itu Allah dirayu-rayu setiap waktu. Sering meneteskan air mata, bercucuran air mata. Begitu Allah jawab, Allah ganti ujiannya dengan menjadi punya, tiba-tiba lupa, menjauh dari Allah. Banyak orang yang gagal terkait ujian harta. Banyak pula orang yang gagal terkait fitnah, cobaan, ujian anak keturunan. Anaknya diambil oleh Allah, meraung-raung. Diambil oleh Allah sampai meratap, sampai nyalah-nyalahkan ya Allah, nyalah-nyalahkan Allah. Itu ada, sementara begitu juga ada. Ya Allah, saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah sedekah. Kenapa engkau ambil begitu cepat anak semata wayangku? Tidakkah engkau lihat wahai Allah, setiap waktu aku sujud bersimpuh di hadapanmu? Tapi kenapa? Ada yang seperti itu.
Ada juga yang ketika diuji dengan kesuksesan anak turunnya, tiba-tiba menjadi lupa daratan, menjadi sombong. Karena ujian kesuksesan anak-anaknya, merendahkan anak orang lain. Kebetulan secara duniawi anak orang lain kurang sukses, dibatasi oleh Allah. Anaknya sukses. Secara kuliah anaknya bisa masuk fakultas yang dalam tanda kutip kacamata manusia dipandang fakultas favorit. Sedangkan fakultas selain itu kurang favorit, itu kacamata manusia, bukan kacamata Allah. Ketika anaknya di universitas terkemuka, fakultas favorit, dia terus sombong, jumawa, besar kepala, besar mulut, kemana-mana kowar-kowar. Putrane jenengan kuliah fakultasnya nopo? Fakultas A, walah itu paling timbang ra kuliah. Paling nganggur nih lho anak kula lho. Kuliah ya, alhamdulillah fakultas ini iki wis cetha jelas. Nanti jadi ini penghasilannya sekian, neneknya sekian. Putrane jenengan pol-pole dadi guru TPA nanti lulus. Jadi guru TPA, jadi guru PAUD. Ini merendahkan. Apa toh? Yang namanya sombong itu apa toh? Definisi sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Banyak yang gagal juga. Kebetulan anaknya terpilih kemarin itu ya. Misal anak saya loh nanti jadi anggota dewan. Saat durungnya dilantik dipanggil oleh Allah. Atau nanti sesudah dilantik sombong. Anak saya loh jadi anggota dewan di RI sana. Jadi Senayan sana, jadi DPR RI. Anak saya seorang pejabat. Anak saya begini, anak saya, anak saya, anak saya, anak saya, dan anak saya. Ada nggak yang seperti itu? Bukan banyak manusia itu. Kata gitu loh. Tidak sedikit. Banyak yang gagal. Diuji oleh Allah dengan kesuksesan anak-anaknya. Banyak yang gagal. Sehingga sombong dan merendahkan anak-anak orang lain. Dua hal ini yang biasa menjadi kecintaan seorang manusia. Harta dan anak keturunan. Lah bagaimana kalau pasangan hidup? Tadi disebutkan di ayat lain. Pasangan hidup itu juga jadi cobaan yang nyata. Bisa suami, bisa istri. Bahkan sekarang ini fenomena zaman modern ini juga ada kok beberapa istri. Wes suaminya ndak pulang-pulang ndak apa-apa, yang penting transferannya lancar. Suami saya bu, ini ndak apa-apa ndak pulang-pulang, yang penting uangnya lancar. Maka dua ini disebutkan, dua ini biasanya menjadi kecintaan seorang manusia. Harta dan keturunan. Maka jaga amanah harta, amanah pasangan hidup, amanah keturunan. Ini semua amanah dari Allah. Jaga. Jangan sampai cobaan, ujian berupa harta dan keluarga ini sampai menggelincirkan kita dari jalan yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Ya, ada lagi?